Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Haqiqatu ad-Da'wati Salafiyah wa Kashfus Syubuhat al-Asriyah, Hakikat Dakwah Salafiyah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada Al-Muhimmatus Tsaniyah halaman 9. Sudah ketemu yang bawa bukunya atau yang PDF-nya? Taib, ada yang ketinggalan satu baris atau dua baris ini sebelumnya. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis telah membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba alaman azhara madzhab salaf wa tasaba ilai wa tazza ilai. Tidak tercela orang yang menampakkan madzhab salaf dan menisbatkan diri kepada mazhab salaf dengan mengatakan ana salafi, nahnu salafiyun, dan berbangga dengannya, bahkan wajib menerima hal itu bil ittifaq dengan kesepakatan. Fa inna mazhab salaf la yakunu ila haqqa. Sesungguhnya mazhab salaf itu pasti benar. Kata Syekh, wa hadzal aslu tsalits wa huwa fahmul kitabi wa sunnah bi fahmi salaf huwallazi mayyazas salafiyyin an ghairihim. Dasar yang ketiga inilah, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Inilah yang membedakan as-salafiyyin, pengikut dakwah salafiyah, dengan selain mereka. Mungkin ahli bid'ah, mereka juga kowar-kowar mempropagandakan ittiba'ul kitab wa sunnah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma kenapa kok mereka berbeda-beda? Jawabannya satu, karena memahami Al-Quran dan Sunnah
hanya lewat akal pikiran mereka, perasaan mereka, hawa nafsu mereka. Ya, maka muncul berbagai macam tarekat, muncul berbagai macam aliran sesat. Karena apa? Itu tadi. Seandainya pun mereka mengatakan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kalau dengan pemahaman mereka sendiri berbeda-beda, berpecah belah. Apalagi tidak sama sekali pakai Al-Quran dan Sunnah, hanya pakai bahasa Suryani misalnya. Nah, lebih parah lagi. Nah, makoli apa sudah ya? Iya. Baik, wa hadzal asl tsalits wa huwa fahmul kitab wa sunnah bi fahmi salaf waladhi mayyaz salafiyin an ghairihim. Ini poin inti dakwah salafiyah, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Contoh misalnya ketika orang-orang itu mentakwilkan sifat istiwa dengan istilah menguasai, maka dakwah salafiyah mengatakan al-istiwa maknanya al-ulu wal irtifa, Allah tinggi di atas arsy. Dari mana dakwah salafiyah as-salafiyin mengambil tafsir itu? Dari salaf. Siapa? Mujahid Abul Aliyah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika kelompok Khawarij teroris, mereka mendengung-dengungkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad, secara mutlak, dengan mengambil ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Dakwah salafiyah atau as-salafiyun, mereka mengatakan tidak mutlak kafir, itu kufrun duna kufrin, kufur kecil. Dari mana dakwah salafiyah as-salafiyun memakai kata-kata kufrun duna kufrin? Dari salaf, sahabat Rasul Abdullah bin Abbas atau bin Abi Rabah dari kalangan tabi'in. Ini yang membedakan dakwah salafiyah dengan selainnya. Seandainya, sekali lagi seandainya kelompok-kelompok sesat itu memakai Al-Quran dan Sunnah, kenapa kok bisa beda? Karena memahaminya dengan pemahaman yang keliru, pemahaman mereka sendiri, pemahaman tokoh-tokoh mereka sendiri. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah. Beliau berkata, bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sya'u kulli bid'atin wa dhalalatin fi hadil ummah. Sebab kesesatan dan kebid'ahan di tengah umat gara-gara su'ul faham, salah memahami, gagal paham terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang berbahaya. Gagal paham, macam-macam modelnya gagal paham itu. Gagal paham terhadap Al-Quran. Seperti tadi kelompok Khawarij, wa malam yakum bima azalafal kaumul kafirun, ditafsirkan kafir murtad sudah mutlak. Kelompok tarekat yang sudah ma'rifat, make ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadalah kepada Rabbmu sampai datangnya keyakinan. Kata mereka kalau sudah tingkat ma'rifat yakin, nggak usah ibadah, pakai ayat. Ketika mereka menafikan sifat-sifat Allah, pakai ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, berarti Allah nggak punya sifat. Pakai ayat juga. Kenapa mereka sesat tersebut? Padahal pakai ayat, bukan ayat yang salah, cuma pemahaman mereka yang salah, gagal paham terhadap ayat. Demikian pula gagal paham terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Terkadang juga gagal paham terhadap ucapan para ulama. Mungkin berapa bulan yang lalu kita sempat membantah salah satu orang yang memakai ucapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr yang membolehkan, katanya sesuai dengan pemahamannya, membolehkan mengkritik presiden, pemimpin kaum muslimin terang-terangan. Padahal ucapan Syekh itu ditujukan kepada yang di bawah presiden, bukan presidennya. Wah, ini makanya kok
sang oknum ini sering mengkritik presiden dan sebagainya, padahal sudah menjadi ijma salaf, tidak boleh mencela, tidak boleh mengkritik pemimpin di hadapan. Ternyata salah satu sebabnya apa? Gagal paham ucapan Syekh Abdul Muhsin Al-Arabi. Ini lebih baik antum nggak paham daripada apa? Gagal paham. Ya, lebih baik lagi apa? Paham dengan benar. Namun ini sekali lagi bahayanya kalau sudah apa? Gagal paham. Bahkan yang lebih parah lagi, gagal paham terhadap ucapannya sendiri. Itu ada juga. Nulis mengkritik pemimpin, ketika kita bantah, enggak, dan sebagainya. Padahal NB saya mengkritik sebagai calon, bukan sebagai pemimpin dan seterusnya. Pakai apa? Bersilat lidah dan sebagainya. Gagal paham. Modelnya buahnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka hati-hati. Intinya ini garis pemisah dakwah salafiyah dengan selain mereka, yaitu fahmus salaf. Makanya mereka menisbatkan kepada dakwah salafiyah, karena ini pembedanya. Memahami Islam dengan pemahaman yang asli, yang murni, pemahaman sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Kita masuk al-muhimmatus tsaniyah, kata Syekh, poin yang kedua, as-salafiyatu hiyal islamul khali minal bid'ah. Salafiyah itu pada hakikatnya adalah Islam yang terbebas, yang bersih dari segala bentuk kebid'ahan. Jadi sekali lagi, dakwah salafiyah ya Islam itu sendiri, cuma Islam yang murni, tidak ditambah-tambahi, tidak dicampurkan dengan kebid'ahan ataupun penyimpangan-penyimpangan. Tidak ada bedanya dakwah salafiyah dengan apa? Al-Islam itu sendiri, jadi bukan ajaran baru. Dakwah salafiyah adalah seruan agar kaum muslimin kembali kepada Islam yang murni ala Rasul, ala para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak memahami akan hal ini. Dakwah salafiyah tidak mengada-ngadakan tarekat-tarekat baru, hizib-hizib, zikir-zikir baru. Akidah mereka ya akidah Rasul para sahabat. Buktinya apa? Mereka hanya mengajarkan kitab-kitab apa? Itu as-salaf, usul sunnah Imam Ahmad, syarh sunnah Imam Al-Muzani dalam masalah akidah misalnya. Dan ini semuanya hanya meneruskan tongkat estafet Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, as-salafiyah ta'ni al-islam as-safi. Salafiyah itu adalah Islam yang murni. Li'anna hal-Islam alladzi kana 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'una lahu bi ihsan. Dakwah salafiyah adalah Islam yang sesuai dengan ajaran Rasul dan para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam metode dakwah misalnya. Ini antum fokusnya sekarang ini pada manhaj salaf, bahwa inilah manhaj salaf, inilah dakwah salafiyah, dan itu hak. Sebagaimana kata Syekhul Islam tadi, fa inna madzhab salaf la yakunu illa haqqan. Namun bedakan dengan oknum, Kalau nggak salah sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, manhaj salaf, manhaj sama. Metode artinya, antum pakai mazhab salaf, manhaj salaf, sama. Metode salaf dalam beragama. Itu pasti benar. Karena apa? Itu Islam yang murni, Islam yang bersih. Itu hanya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Itu pasti hak. Namun para pengaku pengikut salaf ini tidak maksum dari apa? Kesalahan. Paham? Sekali lagi,
yang antum fokuskan sekarang, as-salafiyah itu adalah Islam yang murni. Ya. Mazhab salaf itu pasti benar, harus kita katakan demikian. Jangan pernah ada keraguan, jangan pernah minder, jangan pernah malu. Ya, tidaklah mazhab salaf kecuali benar. Ya, adapun yang menisbatkan diri, oknum-oknum yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, ini bisa jadi ya salah, dan kesalahannya juga ada yang fatal, ada yang ya tidak, dan seterusnya. Intinya antum harus bisa bedakan antara manhaj salaf yang pasti benar dengan oknum yang menisbatkan kepada mazhab salaf. Wa tarikus salafiyah minal muslimin waqi'un fil islamil musyawwah alladhi ulhiqa bihi ma laysa minhu. Orang yang meninggalkan, yang berpaling dari dakwah salafiyah dari kaum muslimin, maka mereka pasti jatuh ke dalam Islam yang al-musyawwah. Islam yang sudah dikotori dengan kotoran-kotoran, ya, kebid'ahan, bahkan juga kesyirikan. Ini pastikan ya. Ini yang di luar maupun yang di dalam. Jadi sekali lagi ukurannya manhaj salaf. Kalau ada yang mengaku pengikut salaf namun menyelisih manhaj salaf, ia pasti jatuh ke dalam Islam yang musyawwah. Islam yang sudah dikotori dengan kotoran-kotoran penyimpangan. Seperti tadi, ada oknum yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah namun suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Di antara sebabnya karena gagal paham memahami ucapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ulama al-hadis di kota Al-Madinah. Ketika dia meninggalkan manhaj salaf yang jelas-jelas melarang mencaci maki pemimpin, maka dia jatuh ke dalam kebid'ahan meskipun dinisbatkan kepada al-Islam. Tarikus salafiyah minal muslimin waqi'un fil islamil musyawwah. Maka dia jatuh ke dalam Islam yang tidak murni lagi, alias yang sudah terkotori. Di antaranya pembahasan tadi masalah pemimpin, itu dia jatuh ke dalam Islam yang telah dikotori oleh tangannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang merupakan pelopor mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Rasul, sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Kata Syekh, wa hadil firaq muslimatun. Secara umum 72 yang sesat masih kaum muslimin, ya. Walaysat kafiratan, bukan kafir. Ya, adapun mungkin ada oknum-oknum yang sudah murtad, ada. Ya, cuma secara umum al-hukmu 'alal ghalib wallahu a'lam, al-hukmu 'alal ghalib secara umum, secara global 72 yang sesat itu masih kaum muslimin. Mereka melaksanakan Islam, namun ada di antaranya yang sudah tidak original lagi, yang sudah tidak asli lagi dari al-Islam, atau kalau istilah kita sudah KW, ya, Islam KW lah, ya, karena mereka menisbatkan kepada Islam sedangkan Islam tidak pernah mengajarkannya. Al-Quran dan Sunnah tidak pernah mengajarkannya, para sahabat tidak pernah mengajarkannya, entah berkaitan dengan akidah atau ibadah. Seperti tadi, ya, ketika mereka mentafsirkan istawa dengan istaulah menguasai, gak ada dalam Al-Quran dan Sunnah arti istawa alal arsy, Allah istiwa dan arsy itu menguasai, tidak ada. Demikian pula dalam Sunnah Rasul tidak ada. Ya, demikian pula para sahabat tidak ada yang mentafsirkan itu. Itu hanyalah ya, kalau dikatakan itu dianggap Islam, itu Islam yang KW, bukan yang asli. Yang asli sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, Mujahid, Abul Aliyah, istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Demikian pula ketika mereka melaksanakan peringatan-peringatan yang
tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW, Maulid Nabi, Isra Mi'raj ataupun yang lainnya. Ini tidak pernah diajarkan oleh Islam, oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang dikatakan oleh Syekh, mereka muslimin secara umum. Namun apa? Perbuatan mereka jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya. Kalau dinisbatkan kepada Islam, itu Islam yang sudah apa? Terkotori, Islam yang sudah apa? Tidak original lagi, yang KW. Walaysat kafir, mereka tidak apa? Kafir secara umum. Dan dari sini kita tahu, inilah dakwah salafiyah. Bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang itu, suka mengkafirkan. Bahkan secara umum, kata Syekh, mereka tidak kafir, mereka masih muslimah. Fa mujarradu dzikril wa'id la yadullu ala kufriha. Ketika mereka diancam masuk neraka, bukan berarti menunjukkan akan kekafiran mereka. Karena yang masuk neraka bukan hanya orang kafir, namun juga ahli apa? Ahli maksiat. Ya, makanya dalam hadis riwayat Bukhari tentang hadis syafa'ah, Allah mengatakan akhriju minan nar man kana fi qalbi mithqal dzarratin min iman. Keluarkanlah dari api neraka orang-orang yang masih ada sedikit dari keimanan. Artinya apa? Mereka muslimin namun masuk neraka, namun tidak kekal di dalam api neraka. Jadi inilah dakwah salafiyah, tidak gegabah mengkafir-kafirkan, kecuali kalau memang sudah apa? Kafir. Ya. Kalau memang sudah apa? Jatuh ke dalam pembatal keislaman. Ini kita berbicara secara kaidah umum, bukan tunjuk hidung si B si C-nya. Itu ada syurutut takfir, beda lagi. Ya, contoh misalnya Imam Ahmad ketika ditanya tentang Syiah Rafidhah, beliau mengatakan laisatir rafidatu minal islami fi syai'. Kelompok Syiah Rafidhah bukan Islam sama sekali. Imam Al-Bukhari ketika mentahdzir kaum muslimin dari Syiah Rafidhah dan Jahmiyah, beliau mengatakan la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfal jahmi awir rafidhi. Aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang Yahudi, Nasrani, kelompok Jahmiyah, pengikut kelompok Jahmiyah atau pengikut kelompok Syiah Rafidhah. Ini apa? Sekali lagi pengkafiran yang sesuai dengan apa? Tempatnya. Namun secara umum 72 itu masih kategori apa? Muslimin. Masih sebagian kafir, namun sekali lagi al-hukmu alal ghalib, menghukumi secara umum mereka masih muslimah. Qala al-Khattabi fihi dilalatun ala anna hadhil firqa kullaha ghaira kharijatin minad din. Di dalam hadis Rasul ini terdapat dalil bahwasanya kelompok-kelompok yang 72 sesat itu tidak keluar dari al-Islam. Id qad ja'alahumun Nabi sallallahu kullahum min ummati. Karena Rasul menjadikan mereka bagian dari umat beliau, umat al-Islam. Jadi ini bantahan juga bagi mereka yang menuduh dakwah salafiyah atau salafi atau wahabi itu suka mengkafirkan golongan lain. Ya, kata siapa? Ya, ini buktinya ucapan para ulama-ulama dakwah salafiyah. Qala Syatibi dhahirul hadis yang tadi anna dzalikal iftiraqa inna ma huwa ma'aqani minal ummah wa illa falau kharaju minal ummah ilal kufri lam yu'addu minha albattah kama tabayyana. Dhahirnya hadis ini menunjukkan bahwasanya perpecahan di tengah umat ya ini tidak mengeluarkan mereka dari al-Islam. Seandainya mereka keluar dari Islam kepada kekafiran, maka mereka tidak dianggap lagi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza dhahir fi firaqil yahud wan nasara. Sama dengan sabda Rasul tentang perpecahan Yahudi dan Nasara. Ya, yang terpecah itu bagian dari agama mereka masing-masing. Ya, mereka masih tergolong umat Yahudi, umat apa? An-Nasara. Inna tafarruq fihim hasilun ma'akaunim hudan wa nasara.
perpecahan yang ada di tengah mereka tidak mengeluarkan mereka dari agama mereka. Sekali lagi, ini hukum secara apa? Global, hukum secara al-ghalib. Meskipun ada pengecualian-pengecualian yang memang sudah keluar dari apa? Al-Islam. Sebagaimana kata sebagian ulama, kelompok Jahmiyah itu tidak dianggap sebagai 72 golongan oleh Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in. Ya, kenapa? Karena dianggap sudah keluar dari apa? Islam. Makanya tidak dimasukkan ke dalam 72 golongan yang sesat tersebut. Meskipun ada khilaf di antara para ulama apakah masih masuk atau sudah keluar, wallahu a'lam. Bal wa haka Ibnu Taimiyah al-ijma' ala anna jami'ahum laisu kuffar. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil ijma' semua kelompok tersebut bukan orang-orang kafir. Ini juga bantahan kepada yang menuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah suka mengkafir-kafirkan golongan lain. Ini buktinya. Beliau mengatakan laisu kuffar. Bahkan sudah sering kita sampaikan, bahkan personnya pun ketika beliau dialog debat dengan tokoh-tokoh pengikut kelompok Jahmiyah yang tadi secara umum dikafirkan oleh Abdullah bin Mubarak, namun Syekhul Islam ketika berdebat dengan ulama-ulama pengikut Jahmiyah, beliau mengatakan lau qultu ma qultum la kafartu. Seandainya aku mengucapkan sebagaimana ucapan kalian, di antaranya mengatakan Al-Quran makhluk, Allah tidak di atas arsy, maka aku kafir. Li'anna qaulakum kufrun, karena ucapan kalian itu kufur, kufur besar. Walakinnakum indi la takfurun, namun kalian menurutku tidak kafir. Li'annakum juhal, karena kalian masih jahil. Padahal ini tokoh-tokohnya siapa? Ulama Jahmiyah. Syekhul Islam nggak mungkin mendebat orang-orang awam. Beliau berdebat dengan tokoh-tokohnya pengikut kelompok Jahmiyah. Meskipun demikian, beliau tidak gegabah mengkafirkan mereka. Maka sungguh dusta tuduhan dakwah salafiyah atau yang mereka namakan Wahabi itu suka mengkafirkan. Ini sekali lagi, sebagaimana kata Allah, kabrat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa man qala inna sintaini wa sab'ina firqatan kullu wahidin minhum yakfur kufran yanqulu anil millah faqad khalafal kitab wa sunnah wa ijma' sahabati ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau ada orang yang mengatakan 72 golongan itu semuanya kafir, keluar dari Islam, maka dia telah menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan ijma' sahabat Rasulullah SAW. Saya ulang lagi, Syekhul Islam mengatakan barang siapa yang mengatakan 72 golongan yang Rasul katakan tadi, yang diancam masuk neraka itu semuanya kafir, maka dia telah menyelisih Al-Quran dan Sunnah serta ijma' para sahabat Rasulullah SAW. Bal wa ijma'al a'immatil arba'ati wa ghairil arba'ah, bahkan juga menyelisih ijma' 4 imam dan selain 4 imam tersebut. Falaisa fihim man kaffara kulla wahidin minasintain wa sabina firqatan, tidak ada satupun dari ulama yang mengkafirkan semua golongan tersebut. Ini kaidahnya, tidaklah yang menyelisih dakwah salafiyah pasti kafir, tidak. Tidak ada yang mengatakan seperti itu, tidak ada yang mengatakan di luar golongan kita kafir, tidak ada. Beda dengan ahlul bid'ah, seperti kelompok Khawarij dan juga kelompok yang suka ngepel masjidnya kalau didatangi orang lain. Itu beda lagi sudah. Itu sebetulnya mereka yang suka mengkafirkan cuma licik, nggak gentle, nggak terang-terangan. Makanya banyak yang tertipu. Wa innama yukafir ba'dul ba'dha bi ba'dil maqalat kama qad busital kalamu alaihim fi ghairi hadzal mawdi'. Justru kelompok-kelompok 72 itulah yang sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lainnya. Adapun dakwah salafiyah Ahlussunnah al-firqatun najiyah tidak gegabah dalam mengkafirkan umat al-Islam, kecuali yang memang sudah
layak dikafirkan. Seperti yang sudah mungkin pernah kita sebutkan, Imam Asy-Syafi'i, ya, kalau nggak boleh mengkafirkan sama sekali, kita katakan imam kalian dan juga imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau pernah dialog dengan seorang yang bernama Hafiz Al-Fard, ya, yang dia mengatakan Al-Quran makhluk. Setelah dialog, setelah nasihat, Imam Syafi'i pun mengkafirkan Hafiz Al-Fard. Dan beliau memang layak untuk menvonisnya. Paham? Jadi ya kita harus sunat pertengahan dalam segala hal. Dalam masalah babut takfir, kita tidak boleh berlebihan, gegabah, tidak boleh juga meremehkan atau menafikan, nggak boleh mengkafirkan. Setiap yang KTP-nya Islam nggak boleh dikafirkan, meskipun apa, sujud di berhala, menghina Al-Quran. Ini kebablas, ya, ini kehati-hatian yang apa? Kebablas sampai menafikan adanya takfir, seolah-olah nggak ada yang murtad dari umat Islam. Padahal Rasul mengatakan man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang murtad dari agamanya maka bunuhlah. Berarti ada yang murtad dari umat Islam. Allah mengatakan wa kafaru ba'da islamihim, mereka kafir setelah keislaman mereka. Jelas ada yang kafir, ya. Allah juga mengatakan Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok? Jangan kalian minta maaf karena kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Berarti ada yang murtad, ada yang kafir setelah apa? Muslim mukmin. Ya, maka ini bantahan kepada yang menafikan adanya tadi kekafiran dari oknum-oknum kaum muslimin. Namun nggak boleh juga berlebihan sebagaimana kelompok Khawarij. Orang jatuh ke dalam dosa besar langsung dikafirkan. Orang yang tadi tidak berhukum dengan hukum Allah langsung dikatakan kafir secara mutlak dan seterusnya. Ini juga tidak Ahlus Sunnah pertengahan. Ya, tidak gegabah mengkafirkan. Ya, mereka mengkafirkan kalau memang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, ya, dan sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama salaf. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-kufru haqqullah thumma rasulihi bin nasi yathbutu la biqauli fulani. Kekafiran atau pengkafiran itu hak Allah dan hak Rasulnya dengan nas, dengan dalil, ya, bukan dengan ucapan fulan dan Allah. Kita mengatakan ini perbuatan kufur akbar, ini syirik akbar, harus dengan dalil, bukan dengan akal-akalan kita, bukan sesuai dengan selera hawa nafsu kita, namun dengan dalil. Ini metode Ahlussunnah dalam babu at-takfir, tidak mengobral pengkafiran dan juga tidak mengingkari adanya pengkafiran tersebut. Contohnya Imam Asy-Syafi'i menvonis langsung individu yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir, yaitu Hafiz Al-Fard. Demikian pula tokoh kelompok Al-Jahmiyah yang bernama Ja'ad bin Dirham dihukum mati oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Karena apa? Telah divonis oleh para ulama dia murtad dari Islam, dia kafir setelah Islam karena mengatakan Nabi Musa tidak diajak bicara oleh Allah dan dia meyakini Ibrahim bukan kekasih Allah. Ini sekali lagi ulama salaf juga mengkafirkan, namun sesuai dengan kaidah-kaidah. Kemudian kata Syekh, wa hada yadullu ala anna al-khuruj li sintain wa sab'in la yaqtadi takfiran. Maka ini semuanya menunjukkan orang itu ketika masuk ke dalam 72 kelompok tadi tidak mengharuskan, tidak melazimkan dia dikatakan kafir. Misalnya teroris, ya, tidak ada satupun terutama ulama dakwah salafiyah terutama di zaman ini yang mereka menghadapi kelompok takfiriyin, kelompok khawarij, membantah mereka, syubhat-syubhat mereka. Gak ada dari satupun ulama yang mengkafirkan
Ya, contoh kelompok teroris ISIS, kelompok teroris Al-Qaeda, nggak ada yang mengatakan mereka kafirah. Dan jadi sekali lagi, ini dakwah salaf sangat berhati-hati. Meskipun kalau mau kita perinci lagi, nenek moyang mereka Khawarij, ya, nenek moyang kalau ISIS dan Al-Qaeda ini kan Khawarij kontemporer lah istilahnya. Coba secara umum kelompok Khawarij ini kata ulama ada dua pendapat ulama salaf. Apakah mereka kafir atau tidak? Ya, ada yang mengatakan Khawarij kafir. Kenapa? Ya, karena Rasul mengatakan yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Ini ulama ketika mengkafirkan Khawarij, ya, kalau ada ulama yang mengkafirkan Khawarij, mereka juga punya dalil. Sabda Rasul tadi, yamrukuna minad-din, mereka keluar dari agama. Meskipun yang rajih, yang benar pendapat ulama yang mengatakan mereka tidak kafir, sebagaimana yang dipahami yang dikatakan oleh Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya, ahum kufar, apakah kelompok Khawarij kafir? Beliau mengatakan minal kufri farru, justru mereka lari dari kekafiran. Maka ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, tempatkan ya sekali lagi takfir pada babnya, dan insyaallah akan ada penjelasan mungkin di bab berikutnya tentang masalah ini juga. Intinya tidak melazimkan, tidak mengharuskan orang yang masuk ke dalam 72 kelompok yang sesat itu dikatakan kafir. Lakinnahum fil islamin musyawwah. Namun mereka jatuh ke dalam agama, ya, ajaran yang dinisbatkan kepada Islam yang sudah apa? Dikotori. Makanya tugas para ulama at-tasfiyah wa tarbiyah. Mungkin pernah tuh mendengar istilah ini. Dan ini kalau kita istilahkan proyeknya dakwah salafiyah. Apa proyeknya dakwah salafiyah? At-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah artinya memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Dari kotoran syirik, kotoran kekufuran, kotoran bid'ah, penyimpangan-penyimpangan pemikiran, syubhat-syubhat itu dimurnikan. Ya. Ini merupakan tugas para al-anbiya juga. Mereka apa? Mentasfiyah, memurnikan umat dari kotoran-kotoran kesesatan. Orang yang jatuh ke dalam 72 kelompok yang sesat, mereka jatuh ke dalam Islam yang sudah tercampuri dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Alladzi ulhiqa bihi ma laysa minhu, yang dinisbatkan kepada Islam sedangkan tidak pernah diajarkan oleh apa? Al-Islam. Fa asbahu muslimun. Ya, para pengikutnya mereka secara umum dikategorikan masih apa? Kaum muslimin. Ya, contoh misalnya zikir berjamaah. Ya, entah selesai sholat atau yang lainnya, nggak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat yang langsung belajar Islam yang murni dari Rasulullah SAW, mereka mengingkar. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan apa? Mereka yang berzikir jamaah, mereka jatuh ke dalam Islam yang sudah apa? Ya, tidak murni alias terkotori dengan kotoran-kotoran bid'ah. Yang kata Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah kalian dari hal-hal yang dalam urusan agama, karena setiap yang dalam urusan agama itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Ini namanya apa? Al-Islam musyawwah. Islam yang sudah apa? Dikotori dengan kotoran al-bid'ah. Dan juga terkadang banyak yang salah paham. Bukan ada dalilnya Ustaz, berzikir jamaah. Apa itu firman Allah? Wa yadhkurunallaha, dan mereka itu berzikir. Ya. Kata-kata yadhkurun itu dianggap mereka apa? Berjamaah. Ini gagal paham lagi mereka terhadap apa? Ayat-ayat Al-Quran. Ya, seolah-olah apa? Yadhkurun itu pasti berjamaah. Allah hanya menyebut apa? Orang-orang yang ya ulul albab,
Mereka berzikir itu saja. Nggak ada kata-kata yadhkurullah jama'atan bersama-sama dikomandoi oleh imamnya, tidak ada. Dan itu juga berlaku sebetulnya pada waktu takbir hari raya Idul Adha, juga hari tasyrik ataupun di hari Arafah. Ini banyak juga yang orang-orang nggak paham bahwasanya kan ada sebagian orang-orang meskipun bukan dari salafiyin, mereka nggak mau berzikir jamaah. Tapi kalau sudah pas takbiran hari Arafah, Idul Adha, hari tasyrik, mereka juga padahal itu sama saja dengan yang suka zikir-zikir jamaah. Kata para ulama, takbir sendiri-sendiri. Meskipun tadi sebagian ulama mengatakan disunahkan membaca takbir langsung selesai sholat, langsung baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu imam baca sendiri, gak usah ngomandoi siapa? Makmum ikut langsung membaca, gak usah nuruti imam. Nunggu dulu imam selesai baru. Ini namanya zikir jamaah. Sama saya dengan gang sebelah. Paham ya? Yang memang itu sudah rutinitas setiap hari, setiap sholat demikian. Paham ya? Cuma ada yang kita sayangkan, mereka nggak sadar bahwasanya yang mereka perbuat itu juga sama saja dengan gang sebelah. Paham tuh? Paham ya? Nah, jadi intinya ini Islam yang al-musyawah. Ini kita sampaikan karena banyak kejadian. Kalau tiap harinya memang nggak mau dia, cuma pas hari Arafah zikirnya kok sama bareng-bareng. Itu ngomandoi, kemudian makmum mengikuti setelahnya. Makmum berhenti, dia sama saja, itu namanya zikir jamaah. Yang dibolehkan itu yang disyariatkan setiap orang imam atau makmum masing-masing membaca. Kalau dia memang berpendapat pada hari itu disunahkan namanya takbir al-muqayyad, terikat dengan selesai sholat. Baca masing-masing, nggak usah menunggu komando dari al-imam. Nah, kemudian kata Syekh, lakinnahum mubtadi'atun, meskipun mereka 72 itu muslimin, namun mereka ahlul bid'ah. Rasul SAW mengatakan yang selamat cuma satu. Inilah yang namanya al-firqatul an-najiyah. Dari sini kita tahu yang hak itu banyak atau sedikit. Maka mengukur kebenaran dari follower yang banyak atau yang sedikit, nggak pasti, harus ditimbang lagi. Yang betul adalah yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah followernya sedikit, batil lagi, parah itu sudah. Namun intinya kebenaran bukan diukur dengan kebanyakan pengikut. Itu ukurannya qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib diyakini dakwah salafiyah itu yang penting kualitas, bukan kuantitas. Kalau dua-duanya bisa diraih, nurut ala nur. Cuma jangan sampai kuantitas lebih didahulukan daripada kualitas. Sehingga dakwanya asal abang senang. Kalau kita ngajarkan manhaj akidah, banyak nanti yang nggak suka, lari terlalu keras. Maka sudahlah, dakwanya puluhan tahun hanya sakinah mawaddah warahmah misalnya. Nah, karena udzubillah min dzalik, hanya ngajar kualitas yaitu apa yang Rasul telah ajarkan dalam metode dakwah ditinggalkan. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'una syahadatu alla ilaha illallah. Tidak digubris lagi. Yang penting kuantitas, yang penting banyak pengikut. Kalau saya dakwah tauhid, mungkin orang lari, mungkin banyak orang yang nggak suka dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi kata Syekh, lakinna mubtadi'ah falaysa makna tarki salafiyah al-kufra wal khuruja anil Islam. Bukan berarti yang tidak mengikuti dakwah salafiyah dikatakan kafir, keluar dari Islam, tidak. Namun tadi bisa jadi dia mubtadi'ah ahlu al-bid'ah. Lakin maknahu tarkul islami safi ilal Islam masyubun bil bid'ah. Kalau dia meninggalkan dakwah salafiyah manhaj salaf,
maka dia meninggalkan Islam yang murni dan dia pun masuk ke dalam Islam yang terkotori dengan kebid'ahan, entah dalam akidah, dalam ibadah, dalam metode dakwah dan seterusnya. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fil aqidatil wasithiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam al-aqidah al-wasithiyah, lakin lama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftarik ala 73 firqa kula finnar illa wahida wa yal jamaah. Wa fi hadisi anhu annahu qala hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi saral mutamassikuna bil islamil mahad al khalis anis syab hum ahlus sunnati wal jamaah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika Rasul mengabarkan umat beliau terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu dalam riwayat, yaitu al-jamaah. Dan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan yang selamat yang mengikuti ajaranku pada hari ini dan para sahabatku. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, yang suci dari kotoran-kotoran yang menempel, merekalah yang dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekali lagi ukuran kebenaran makana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, meskipun sedikit jika dibandingkan dengan 72. Bandingannya sangat luar biasa. Jomplangnya 72 sesat, satu yang apa? Yang selamat. Ini ujian bagi ahlus sunnah wal jamaah. Bisakah dia istiqomah di tengah-tengah apa? Kelompok-kelompok yang sesat tersebut. Nasallahu ta'ala as-sabat. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita keistiqomahan di atas manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Baik, sekarang kita lanjutkan poin berikutnya. Bismillah. At-tasammi bisalafiyah. Poin yang ketiga, hukum menamakan diri dengan salafiyah atau as-salafi. Atau ini membantah syubhat yang tidak suka dengan istilah salafi atau as-salafiyah. Baik, ana perlu sedikit tanya, paling enggak biar enggak ngantuk lah. Apa hukum menisbatkan diri kepada manhaj salaf dengan mengatakan ana salafi? Apa hukumnya? Wajib, mustahab, haram, makruh atau mubah? Tapi yang mengatakan wajib angkat tangan sebelum angkat kaki. Ya. Ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5. Baik, lebih dari 10 intinya. Baik, ada pendapat yang lain? Barangkali khilaf. Mustahab, ini pendapat yang kedua. Yang ketiga adalah masih kurang 3 lagi, yang makruh, yang haram nggak ada. Sudah, itu aja pendapatnya, ada 2 antara wajib dan apa? Mustahab. Taib, antum kalau kembali kepada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi yang sudah kita baca dan sudah kita terangkan sebetulnya, wallahu alam ya, apa anak kelewatan mbak nerangkannya. Cuma alhamdulillah sekarang kita mau terangkan lagi kalau memang sudah dijelaskan. Kalau belum, alhamdulillah kita masih ingat sekarang. Bahwasanya Syekhul Islam mengatakan la aiba alaman adhara madhabas salaf. Tidak tercelah. Maknanya kata para ulama, tidak wajib alias boleh. Bingung kan antum? Jadi bedakan antara menisbatkan diri kepada manhaj salaf dengan berpegang teguh dengan manhaj salaf. Menamakan saya salafi boleh-boleh saja. Antum setiap kenalan dengan orang pakai kata-kata saya Abdurrahman As-Salafi. Apa begitu? KTP antum kasih tambahan? Itu kalau hukumnya wajib. Paham ya? Maka sekali lagi ingat ya,
kalau menisbatkan diri kepada manhaj salaf dengan mengatakan saya salafi, ya, nahnu salafiyun, hukumnya jaiz, boleh-boleh saja. Adapun berpegang teguh dengan manhaj salaf wajib fardu ain. Bisa bedakan? Bisa bedakan tak? Coba mangkuk-mangkukin ngantuk atau paham? Ana tanya lagi. Apa hukumnya berpegang teguh dengan manhaj salaf? Sepakat? Insyaallah. Apa hukumnya menisbatkan diri kepada manhaj salaf? Apa hukumnya mengatakan saya salafi? Faham? Itu? Nah, jadi sekali lagi harus antum bisa membedakan. Ya, kalau antum mengatakan wajib, berarti setiap kenalan harus pakai itu. Makanya ini antum juga ketika mengatakan anak salaf dan sebagainya, lihat apa juga sikonnya. Paham? Ya, orang nggak paham apa itu salafi, itu katakan khatibun nas bi qadri uqulihi. Nah, itu yang harus antum bedakan. Nah, di sini ada syubhat yuraddidu katsirun mimman la yadri haqiqata amri salafiyah anna tasammi bil Islam kafin daiman. Ada syubhat, banyak orang yang terus mendengungkan dari orang-orang yang enggak paham hakikat dakwah salafiyah. Mereka mengatakan, kenapa sih enggak cukup dengan mengatakan saya muslim, saya pengikut Islam, kenapa kok harus pakai salafi? Paham? Ini subhat dari orang-orang yang alergi, fobi dengan istilah salafi. Kan cukup dengan mengatakan saya muslim, dan dia juga pakai dalil ayat. Apa itu firman Allah? Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dia Allah menamakan kalian muslimin. Ini syubhatnya. Paham? Al-bid'ah ataupun orang yang menyimpang, ini juga mereka asal comot dalil, itu intinya. Maka dibantah oleh Syekh, wa hadza ghairu sahih albatta. Pernyataan tadi hanya mencukupkan diri dengan nama muslim, tidak boleh mengatakan salafi atau bahkan haram mengatakan salafi. Dengan dalil ayat tadi, kata beliau, ini tidak benar sama sekali. 5 yali. Dengan beberapa alasan. Awalan, ashabu sintaini wa sab'ina firqah yusammawna muslimin wa in kanu ahlal bidah. Kita ketahui tadi 72 kelompok yang sesat, mereka ini juga masih dinamakan muslimin. Falida atasami bil Islam yashmaluhum, maka kata-kata Islam mencakup mereka juga berarti. Seolah-olah nggak ada bedanya Ahlussunnah dengan al bidah. Fatasami bil Islam la yumayyiz ahlal haqqi min ahlil batil. Kata-kata saya muslim tidak bisa membedakan antara yang Ahlussunnah dengan yang al bidah. Wa tamayyuz an ahlil bidah amrun matlubun syar'an. Sedangkan tampil beda, membedakan diri dari ahlil bid'ah, itu sesuatu yang matlub, yang diperintahkan secara syariat. Liya'rifan nasu ahlal haqqi min ghairihim, agar manusia tahu mana yang ahlul haq, mana yang ahlul batil. Contoh yang mudah lah. Mungkin antum di jalan ditanyai oleh orang awam, Mas atau Pak, sampai ini bajunya kok sama dengan yang suka khurut itu Pak? Oh iya, sama-sama muslim, apa begitu? Ataukah antum mengatakan beda Pak, saya salafi, dia tablighi? Kan begitu. Biar antum tidak ikut terkena getahnya kalau mereka diusir dari kampung misalnya. Jadi sekali lagi, ini salah satu tujuannya.
Ya, orang awam, terutama orang awam kan, mereka nggak bisa bedakan antum ini salafi dengan yang apa? Bajunya sama, kopiahnya, jubahnya, dan sebagainya. Bahkan mungkin antum kalah, ya. Mereka masih pakai apa? Surban, ya, pakai siwakan juga. Dikiranya apa? Sama, padahal apa? Beda sama wa sumur bor. Paham belum? Ya, hum ahlul bidah wa nahnu ahlus sunnah. Ini salah satu apa? Gambaran simpelnya bahwasanya ketika kita mengatakan ana salafi untuk membedakan dengan ahli bidah, atau mungkin lebih parah lagi ketika kita pakaian seperti ini, kelompok khawarij teroris juga ada yang berpakaian seperti kita, maka orang awam ya kalau kita terangkan dengan kata-kata saya salafi Pak, mereka ya khawarij, maka Pak, orang awam bisa Pak membedakannya. Oh berarti beda Pak ya ajarannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, liyamizallahul khabitha minat thayyib, untuk Allah membedakan mana yang al-khabith, yang jelek, dan mana yang baik. Itu bantahan yang pertama untuk membedakan diri dengan kelompok yang sesat, yang mereka juga mengatasnamakan dirinya kaum muslimin. Yang kedua, bantahan terhadap syubhat tadi, sebelum anak lanjutkan, sebelum ada jawabannya. Apa sih pertanyaannya tadi? Apa sih syubhatnya tadi? Paham pertanyaan anak? Syekh ini mau menjawab syubhat apa? Anak khawatir sudah dijawab, pertanyaannya lupa. Apa syubhat yang dibantah oleh Syekh ini? Dalam artian intinya apa? Mengapa kok pakai nama? Enggak, anak pertanyaannya apa syubhat yang dibawakan oleh Syekh dan yang sekarang dibantah bagian kedua? Apa sih syubhat ini, syubhatnya itu? Dengan alasan kenapa? Itu jawabannya. Anak mau pertanyaannya, jangan sampai tahu jawabannya, pertanyaannya nggak tahu. Coba ada yang mau menambahkan apa sih syubhat yang dibantah oleh Syekh sekarang ini? Apa pokok permasalahannya? Mengatakan kita Islam sama Islam semua. Iya, mungkin ana husnudon, maksud hati antum betul Pak, cuma belum keluar di lisan. Baik, anak ulangi lagi, syubhatnya itu kenapa kalian make nama salafi atau gelar salafi? Apakah nggak cukup dengan mengatakan saya muslim? Sebagaimana firman Allah tadi, huwa samakumul, simpel sebetulnya, paham nggak ya? Cuma tadi ingin kita tegaskan antum ini ngantuk atau enggak. Baik, jazakumullah khairan. Ya, bantahan yang pertama, kita mengatakan salafi kata Syekh untuk membedakan ini dengan 72 yang sesat tadi, yang mereka juga mengatasnamakan muslimin. Yang kedua bantahannya, inna salafan al-kiram tamayyazu an alil bidah bismi ashabil hadis. Para salaf kita, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in atau para salaf, ya, mereka sudah membedakan diri dari ahli bidah. Ini bukan abad ini saja, zaman ini saja kita pengikut dakwah salafiyah yang mempelopori pembedaan diri dengan ahli bidah. Sejak dulu ahli sunnah, para salaf, mereka tidak mau dikatakan sama dengan ahli bidah di dalam segi penamaan. Makanya muncul istilah ashabul hadis. Ini sejak zaman sahabat Rasul, para tabi'in. Apa buktinya? Dalam ayat Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri, ada wajah yang hitam kelam. Abdullah bin Abbas, ini sekali lagi kita pengikut salaf hanya menukil saja, meneruskan saja apa kata salaf. Di antaranya Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan
tabyaddu wujuh ahli sunnah wa tabyaddu wujuh ahli bid'ah. Yang berseri-seri itu wajahnya ahli sunnah, yang hitam kelam wajahnya ahli bid'ah. Beliau sudah membedakan. Ya. Kemudian juga kalau antum baca syarah hadis Thaifah al-Mansurah. Ada yang hafal hadis Thaifah al-Mansurah? Apa lafadznya? Biar nggak ngantuk. Jam-jam segini kadang rawan ngantuk. Apa hadis Thaifah al-Mansurah bunyinya? Tidak kita lewati. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haqqi. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. La yadurru man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala dzalik. Tidak memudaratkan mereka, orang yang menyelisih mereka, yang mencampakkan mereka sampai datanya perkara Allah. Kata ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Mubarak, ulama tabi'in, dan yang lainnya mengatakan hum ashabul hadis. Mereka adalah ashabul al-hadis. Mereka sudah memakai nama-nama apa? Yang membedakan dengan ahli al-bidah. Jadi ini bukan sekedar karangan Wahabi ataupun atau tuduhan mereka untuk menipu umat lari dari istilah Wahabi kepada Salafi. Kita nggak pernah menamakan saya Wahabi kecuali untuk membantah istilahnya. Namun kalau secara asal nahnu salafiyun, kita bukan lari dari apa. Kalaupun kalian mengecap kita Wahabi, ya sudahlah, yang waras ngalah. Baik, kalau kita nahnu salafiyun, pengikut salaf, dan ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Salafi ini hanya ikut Ibnu Taimiyah saja, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahi kadabu, mereka dusta. Kenapa? Karena sekali lagi kita tidak hanya membacakan, mengajarkan kitab-kitab Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Kita mengajarkan kitab-kitab ulama-ulama sejak zaman dahulu kala yang mereka sendiri tidak pernah mengajarkannya, terutama dalam babul akidah. Contoh misalnya di Surabaya, akhir-akhir ini kita membahas akidah Imam Syafi'i, kajian hari Rabu Ba'dal Maghrib, kajian akidah Imam Syafi'i. Di buku itu disebutkan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang di atas manhaj salaf dalam akidah. Mulai dari Imam Al-Humaidi, muridnya Imam Syafi'i. Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Punya kitab Imam Humaidi Ushulus Sunnah, Imam Muzani Syarhus Sunnah. Itu ulama-ulama besar mazhab Syafi'i, murid langsung dari Imam Syafi'i rahimahullah. Kita yang mengajarkan kitab itu, mereka mana? Yang mengaku pengikut apa? Mazhab Syafi'i. Kenapa kok nggak diajarkan kitab-kitab muridnya Imam Asy-Syafi'i? Ada lagi Imam Ibnu Khuzaimah, murid dari muridnya Imam Syafi'i, punya kitab akidah namanya Kitabut Tauhid. Mungkin mereka nggak pernah mendengar nama itu. Pada itu ulama besar mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Kita yang mengajarkannya meskipun masih nukil-nukilan, kita sampaikan inilah akidah salaf yang dipegang oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ad-Darimi, Imam Ad-Daruqutni, Imam As-Sabuni, Imam Al-Lalikai. Siapa yang mengajarkan kita kata mereka? Ya salafiyun. Mana itu yang mengaku pengikut mazhab apa? Asy-Syafi'i. Dan ini sekali lagi mereka sebagian mungkin paham mereka dusta, cuma untuk mengelabui apa? Umat. Liyaquluna wala nasin bil batil. Sebagaimana kata Allah tentang ahli kitab, untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Naudzubillahi min dzalik. Intinya para salafus saleh mereka sudah membedakan ini dengan ahli bid'ah dengan istilah-istilah gelar-gelar yang tidak hanya dengan kata-kata muslim, namun ashabul hadis, ashabul asar, muqabil ashabir ra'yi, lawan dari para penuhan akal. Contoh yang lain misalnya ulama ketika Imam Ahmad contohnya,
Imam Ahmad mengatakan dinun Nabi Muhammadin akhbaru ni'mal matiya lil fata atharu, bahwasanya agama Nabi Muhammad adalah al-athar, dan sebaik-baik yang dipegang erat oleh seorang pemuda adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan la targhabanna 'anil hadithi wa ahlihi, jangan engkau membenci al-hadis dan ahli hadis. Ini sekali lagi ucapan para ulama salaf tentang istilah-istilah yang tidak mencukupkan diri dengan istilah muslim. Paham? Demikian pula bahkan ulama menulis kitab judulnya Ashabul Hadis. Di antaranya Imam, siapa yang masih ingat kitab akidah yang ada kata-kata Ashabul Hadis? Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang hidup di abad 5 Hijriah. Akidah salaf wa ashabil al-hadis. Beliau tidak cukup mengatakan akidah muslim, akidah salaf wa ashabil al-hadis, untuk membedakan dengan akidah ahli bid'ah. Demikian pula ada ulama mazhab Syafi'i juga punya kitab Syarafu Ashabil Hadis. Ada yang tahu tidak siapa namanya? Al-Khatib Al-Baghdadi, Syarafu Ashabil Al-Hadis. Baik. Wa ahlu sunnah muqabil ahli bid'ah. Ahlu sunnah lawan daripada ahli al-bid'ah. Falam yaktafu bismil Islam wal muslimin. Mereka tidak mencukupkan dengan nama Islam dan kaum muslimin. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Dan kata para ulama, yang terbaik mengikuti ajaran para as-salaf. As-salaf membedakan diri dengan ahli bid'ah dengan istilah-istilah yang tidak cukup dengan mengatakan muslim. Bantahan yang ketiga, alladzina yad'una ila iktifa bismil Islam mutanakirun. Orang-orang yang mencukupkan diri dengan kata-kata muslim saja, melarang orang mengatakan dirinya salafi, ini kontradiksi mereka ucapannya. Mereka plin-plan, mincla-mincli. Kenapa? Li'annahum lam yaktafu bismil Islam. Mereka sendiri tidak mencukupkan dengan kata-kata Islam muslim. Bal tasammu bi ahli sunnah. Mereka juga mengatakan dirinya ahlu sunnah. Kenapa kok kalian nggak mengatakan muslim saja? Paham ya? Kenapa kok pakai istilah ahlu sunnah? Nah, ini kita diharamkan untuk mereka halal. Naudzubillahi min dzalik. Fa in qila limadza la yuktafa bi tasammi bi ahli sunnah duna salafiyah. Ini ada pertanyaan yang berikutnya, atau kalau bisa diistilahkan syubhat yang kedua. Ya sudahlah, kenapa kalian kok nggak pakai nama ahli sunnah saja? Kok pakai nama apa? Salafi. Yang muslim sudah nggak bisa jawab dia. Paham ya? Ini syubhat yang kedua. Karena yang pertama sudah kalah, sudah nggak bisa jawab, ya pindah kepada syubhat yang kedua. Ketika kita mengatakan kalian menamakan diri dengan al-sunnah, ya meskipun KW sebetulnya, ya. Kenapa kok kita dilarang mengatakan salafi? Sedangkan kalian tidak mencukupkan juga dengan istilah muslim. Kenapa untuk kalian halal, untuk kita haram? Kalau dia mengatakan ya sudahlah, ya yang muslim sudah lewat sudah. Sekarang kenapa kalian nggak mencukupkan dengan istilah ahli sunnah? Kenapa kok pakai istilah salafi? Paham pertanyaan permasalahannya? Paham ya? Maka dijawab oleh Syekh, fayuqal inna katsiran min ahlil bid'ah adkhalu anfusahum fi laqabi ahli sunnah. Karena kebanyakan ahli bid'ah mereka juga mengatakan diri mereka sebagai ahlu sunnah. Maka ahlu sunnah yang mana ini? Ya. Seperti kal Asy'ariyah, seperti kelompok Asy'ariyah, mereka juga mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah wa ghairihim. Ya. Falidha la budda min ismin yumayyiz al-haqqi an ghairihi. Maka harus ada nama yang bisa membedakan dari ahli bidah. Harus ada nama bagi ahli haq yang membedakan dengan ahli batil. Paham dong? Intinya litamyiz, untuk membedakan diri.
Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya yang ketiga. Fa'in kila, kalau ada yang mengatakan innahu biimkani ahlil bidah an yatasammau bismi salafiyah. Wah, kalau Anda mengatakan salafi, ahlul bid'ah juga apa? Bisa mengaku sebagai pengikut salafi. Ya, bahkan mereka mengatakan salafiyah syafi'iyah. Taib, maka dijawab inna hadza la yumkin bal huwa asra tariqin li fathihim. Kalaupun ada yang demikian, maka secepatnya akan tersingkap kepalsuan mereka. Kenapa demikian? Li'anna makna salafiyah ittiba'us salaf. Karena makna salafiyah mengikuti salaf. Faman idda'a annahu salafi yuhaju bi tariqatis salaf. Barang siapa yang mengaku salafi, maka dia diminta bukti mana salaf kalian. Paham ya? Misalnya mereka memperingati Maulid Nabi, mengaku pengikut dakwah salafiyah atau salafiyah. Kita tanya, mana salaf kalian? Apakah Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam yang 4 pernah merayakan hal itu? Bahkan tokoh mereka sendiri mengakui yang pelopor pertama kali Maulid Nabi siapa? Kelompok ya Syiah Fatimiyah. Naudzubillahi min dzalik. Maka jelas itu sudah tersingkirkan, hanya sekedar ya pengakuan belaka pengikut as-salaf. Wa sayati insyaallah idhada bi khilafi sunnah fahiya wasi'atun. Hal ini berbeda dengan kalau menamakan dengan sekedar ahlus sunnah saja, karena itu lebih luas. Faqad yatamasak bi umumatiha wa mujmalatiha. Karena bisa jadi orang-orang itu ketika ditanya, ya kalian mengadakan Maulid Nabi, maka mereka akan mengatakan saya ahlus sunnah, pegang sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul? Ketika Rasul ditanya kenapa puasa Senin Kemis, itu hari kelahiranku. Paham ya? Ya kalau hanya mengatakan ahlus sunnah, mereka bisa memakai dalil sunnah meskipun secara umum, meskipun salah menempatkan. Tapi kalau ditanya salafnya, pasti bungkem. Paham tuh? Mana salaf dari sahabat yang merayakan Maulid Nabi misalnya? Paham ya? Paham dari sini? Baik, intinya boleh atau enggak menamakan diri sebagai salafi? Boleh. Baik, alhamdulillah. Wa qad intasaba ulama ahlussunnah lis-salafiyah wa nasabu wa jawazu dzalik wa qarraru. Dan para ulama ahlussunnah menisbatkan diri kepada salafiyah dan mereka jawazu dzalik. Ini yang kita tekankan, dan mereka membolehkan, bukan mewajibkan. Paham ya? Ya, sekedar nisbat itu hukumnya jaiz. Walam yara bidzalika aiban aw tahazzuba, dan mereka berpendapat itu bukan suatu aib, ya bukan sesuatu yang sama dengan kelompok-kelompok hizbiyah, fanatik golongan. Wa taqaddam qaul Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan sudah kita lewati ucapan Ibnu Taimiyah, tidak tercelah orang yang menampakkan mazhab salaf, menisbatkan diri kepadanya, berbangga dengannya, bahkan wajib menerima hal itu dengan kesepakatan, karena mazhab salaf itu pasti benar. Kemudian Imam Az-Zahabi ketika menjelaskan biografi Imam Daruqutni, Imam Daruqutni juga dari mazhab Syafi'i dalam fikih. Imam Daruqutni ini mazhabnya Syafi'i dalam masalah fikih, namun akidahnya salafiyah. Beliau sangat benci dengan ahlul kalam, sebagaimana kata Imam Az-Zahabi. Kemudian Imam Zahabi mengatakan kana salafiyah. Imam Daruqutni dulu salafi. Artinya apa? Ya, ini penggelaran yang tidak dipermasalahkan oleh ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Wa qala Dzahabi an Ibnu Abdul Bar. Demikian pula Imam Dzahabi ketika menyebut tentang biografi Imam Ibnu Abdul Bar dari mazhab Maliki. Beliau mengatakan wa kana salafiyal i'tiqad. Beliau itu salafi akidahnya. Enggak ada masalah, enggak ada yang mempermasalahkan, kecuali orang-orang yang jahil murakkab sekarang ini saja. Matinal diyana, kokoh agamanya. Wa qala Syekh Abdurrahman bin Hasan wa Syekh Ahmad bin Musyrif Yusama al-Akabir
wa misluhu ma yusab lahu waladhi na'lam anhu sihatan mu'taqad fi tauhidil anbiya wal mursalin alladhi jahilau aktsar tawaif kadzalika huwa rajulun salafi. Ya, demikianlah Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh ketika menyebut Syekh Ahmad bin Musyrif, beliau mengatakan dia adalah salaf. Enggak ada ulama yang mencela penisbatan kepada apa? Salaf, atau dengan mengatakan as-salafi. Wa qala al-Albani rahimahullah ta'ala fa ana alhamdulillah ma'rufun bainan nas jami'an annani salafi. Syekh Albani mengatakan, aku alhamdulillah dikenal di tengah manusia semuanya annani salafi, aku adalah apa? Salafi. Gak alergi beliau. Ada ila ittiba salafi salih lisanan wa qalama, dan aku menyeru kepada ittiba'us salaf, yang mengikuti manhaj salaf baik secara lisan maupun tulisan. Wa sayati jawab Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan fil intisab bis salafiyah, dan akan insyaallah disebutkan pada pertemuan berikutnya ucapan Syekh Shalih bin Fauzan tentang masalah ini. Wallahu taala a'lam. Kalau ada yang mungkin ditanyakan silakan. Silakan. Assalamualaikum. Bagaimana dengan penyebaran salafiyah yang ada di kita yang sering berporos-poros ya, yang pandang pun. Baik, yang pertama ini adalah perbuatan oknum-oknum saja, ya. Ini sekali lagi perbuatan oknum, ya. Jadi sekali lagi tidak dikenal kecuali satu dakwah as-salafiyah. Nah, wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami, dan kami sudah mengikuti kajian atau bahasan besar tentang dakwah salafiyah ini. Dan dari uraian tadi, kalau kami tidak salah catat, maaf, tadi sudah diungkapkan bahwa salafiyah itu adalah merupakan ajaran Islam yang murni, yang bersih, karena menganut kepada salaf, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah dengan merujuk kepada Al-Quran, hadis dan ijma para sahabat. Sehingga kami bisa mengatakan bahwa pada kali inilah golongan atau firqah yang selamat dari 73 firqah atau golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang 72 masuk neraka dan 1 selamat atau masuk dalam surga. Pada kali inilah yang barangkali kalau boleh dikatakan yang akan selamat dari 73 itu. Iya, benar Pak. Yang jadi pertanyaan kami, apakah salafiyah ini yaitu suatu golongan atau organisasi ataukah komunitas yang dapat diorganisir sehingga mengatakan bahwa ini adalah salafiyah. Ya, cukup Pak, insyaallah. Ini sebetulnya nggak perlu dipertanyakan kalau Bapak ikut dari awal kajian. Ya, karena sudah dibahas, iya, dakwah salafi itu kelompok, namun nggak sama dengan kelompok yang lain. Kelompok yang lain ada ya pendirinya, ada ADART-nya, betul enggak? Ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada tahun pendiriannya, ada akte notarisnya, betul enggak? Ya. Namun dakwah salafiyah siapa pemimpinnya? Tahun berapa didirikan? Hah? Ada enggak? Makanya kita katakan tadi, ya, dakwah salafiyah itu Islam sendiri, karena hanya sekedar seruan kepada apa? Qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Paham ya? Jadi iya kalau dinamakan kelompok, iya kelompok, Rasul yang menamakan demikian. At-Taifah al-Mansurah. Ya, la tazal ta'ifah. Kelompok iya kelompok, namun kelompok yang enggak sama dengan kelompok yang lain. Itu adalah kelompok yang hanya berpegang teguh dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala
as-sahabat. Mereka tidak fanatik kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Ya, fanatik meskipun yang lebih tepat ittiba. Cuma kalaupun dikatakan fanatik, itu fanatik hanya kepada qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Wallahu a'lam. Ini sudah kita bahas sebetulnya pada edisi yang lalu. Ada yang lain? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud dan tujuan mereka yang sesat yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, bahkan di zaman Imam Ahmad rahimahullah sampai dipaksakan kepada masyarakat di saat itu? Ya, yang pertama tentunya kelompok-kelompok sesat mereka tidak ada istilahnya aturan yang baku. Apa kata hawa nafsu mereka? Kemudian kalau mau didetailkan, diperinci lagi, ini berkaitan dengan akidah mereka yang awal, kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mereka mengingkari sifat Allah. Ya, mereka nggak mempercayai Allah punya sifat. Jahmiyah yang paling parah mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama, Allah nggak punya sifat. Kalau dikatakan Al-Quran itu kalamullah, ya, Al-Quran itu sifat Allah, dari awal sudah mereka tidak mengimaninya. Maka ketika ada kata-kata Al-Quran kalamullah, mereka katakan itu makhluk ciptaan Allah. Paham ya? Itu ya, dari awal dasar akidah mereka. Apalagi kalau diurutkan kembali kepada silsilah kelompok Jahmiyah, kembali kepada Yahudi. Labid bin Al-Asam al-Yahud dan orang Yahudi, mereka punya misi menghancurkan Islam dari jalan. Apa diantaranya? Dengan menyisipkan ajaran-ajaran sesat untuk menghancurkan akidah kaum muslim. Kalau sudah akidahnya rapuh, mudah untuk kaum muslimin dihancurkan, dan inilah yang terjadi. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum. Saya mau tanya, dudukan menurut subuh di mazhab Syafi'i itu seperti apa, Ustaz? Dan sejauh mana kita di belakang imam dan menurut subuh? Baik, kalau kita sebagai dakwah salafiyah mencukupkan diri dengan tadi ar-rasul wa as-sahabah. Ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada ayahnya, apakah Rasul pernah qunut subuh? Sang ayah yang dari kalangan sahabat mengatakan, ya bunayya muhdats, itu bid'ah. Maka kita pegang mana? Ucapan sahabat atau dari kalangan ulama setelah para sahabat? Ya, kalau sudah muhdats ya sudah, ada usah ikut. Paham ya? Wallah. Ada yang lain? Ya sudah, diam aja, tidak usah ikut. Iya. Iya. Kecuali kalau ada yang lebih selamat lagi, ikut yang lebih selamat. Cuma kalau tidak ada, ya sudah, tidak usah ikut. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Ada yang masuk dalam besar. Tafadhol. Apakah manhaj dakwah di jalan Allah itu sifatnya tauqifiyah atau istihadiyah? Ya, manhaj dakwah tauqifi. Ya, sebagaimana cara sholat, cara orang haji itu sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli khudhu anni manasikakum. Demikian pula dengan dakwah. Dakwah itu ibadah, bahkan semulia-mulia ibadah. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Dan tentunya sudah Rasul ajarkan bagaimana metode manhaj dakwah yang benar. Di antaranya dalam Al-Quran Allah mengatakan, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan oleh Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah ala basira. Ini yang pertama, manhaj dakwah Nabi dan para pengikut Nabi, manhaj yang apa? Ya, di atas ilmu. Kalau ada kelompok dakwah yang tanpa ilmu, ini dakwah yang sesat, yang menyelisih dakwah
Rasul. Baru hijrah sudah disuruh khuruj, ya, suruh dakwah. Inti masih apa? Baru taubat, belum pernah belajar agama, hanya dipakai jubah suruh dakwah. Ya, kata orang Arab, fakir syai' la yuti, orang yang nggak punya apapun nggak mungkin bisa memberi. Orang jahil, apa yang mau diberikan kepada umat kecuali kejahilan. Naudzubillah, ini manhaj dakwah Rasul ala ilmin. Kemudian ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, kepada syariat Allah, kepada agama Allah, kepada tauhidullah. Kemudian tegaskan lagi oleh Allah, ya, wa subhanallah, maha suci Allah, at-tauhid, mensucikan Allah dari kesyirikan. Ditegaskan lagi, wa ma ana minal musyrikin, aku bukan termasuk orang-orang musyrikin. Ini metode dakwah ala Nabi kita Muhammad SAW, dakwah yang menyeru kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, dan dibangun di atas al-ilmu. Dan ini yang Rasul ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Seandainya itu bukan tauqifi, nggak harus berdasarkan ajaran Rasul, nggak mungkin Rasul mengajarkan itu kepada siapa? Mu'adz. Ya, mungkin Rasul suruh bebaskan, terserah apa yang kau mau dalam dakwah. Enggak, Rasul kasih apa? Ya, istilahnya aturan mainnya. Falyakun awwala ma tad'um ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama engkau dakwakan kepada mereka tentang tauhid, tentang syahadat la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Ini yang mungkin sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.